Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Halo kawan-kawan YouTuber. Di sini kami akan mencoba review secara objektif ya motor listrik dengan merek uWinfly T3 yang sudah dipakai sekitar 1 bulan ya. Nah, ini motornya warnanya kuning. Yang pertama kami merasakan ketika pertama kali mencoba motor listrik ini kaget ya. Kenapa kaget? Karena gasnya itu terlalu enteng ya. Saking entengnya jadi kita itu ketika ngegas itu nyendal-nyendal ya, karena memang benar-benar terlalu enteng ya. Jadi kecepatan bawahnya itu benar-benar galak ya. Sampai-sampai kaget. Kalau yang belum terbiasa pakai motor ini dipastikan akan kaget ya, karena gasnya agak nyendal-nyendal. Tapi katanya untuk bisa nggak terlalu nyendal-nyendal itu katanya pakai Fotol M50 atau M30 gitu ya. Saya juga kurang paham. Yang jelas ini masih ori, belum ada yang diganti-ganti, masih bawaan dari uWinfly-nya ya. Jadi itu ya yang pertama. Jadi kami merasakan bahwasanya gasnya nyendal-nyendal ya, karena mungkin terlalu enteng, tapi udah lama-lama sudah terbiasa dengan sendirinya gitu ya. Tuh. Terus kemudian untuk bannya, waktu itu kami menerima dari dealernya itu bannya dalam keadaan kempes ya, bannya dalam keadaan kempes, karena banyak yang bilang juga bahwasanya ban ini banyak yang bocor karena kena pinggirannya ini nih, jadi bocor dia gitu ya. Kena pinggirannya ini jadi bocor, dan alhamdulillah yang punya saya ini aman, itu aman, walaupun dari dealernya sempat waktu itu kempes, dalam keadaan kempes habis anginnya. Ternyata setelah dikompa tidak ada kebocoran, alhamdulillah ya. Kemudian untuk yang ketiga yang kami rasakan setelah pemakaian 1 bulan ini ya, yang kami rasakan itu shock depannya ini agak keras gitu ya. Jadi ketemu polisi tidur, kalau polisi tidur nggak terlalu kerasa, tapi jalan-jalan yang agak kurang rata itu memang benar-benar terasa ya, karena shock depannya ini keras gitu. Jadi benar-benar kerasa gitu. Dan kemudian ketika ada jalanan yang kurang bagus itu agak berisik. Kenapa berisik? Karena di sini itu adalah akinya itu di dalam sini ya, akinya itu di dalam sini. Kemudian tidak ada alasnya. Jadi kalau misalkan mau senyap katanya ditambahkan dengan kain-kain atau gimana. Cuma saya belum pernah coba ya, belum pernah coba. Jadi masih original bawaan pabrik. Karena ketika jalanan rusak ini baterainya nggak bisa diem gitu ya, jadi ada suara dari baterainya, kerudak-keruduk gitu. Nah ini kalau untuk ini bukan bawaannya ya, bukan bawaannya.
saya pas pertama ngambil itu kurang suka dengan ada tulisan di sini. Ada tulisan di sini, ini kurang suka. Ya, jadi saya cabut, kemudian ganti dengan stripping seperti ini. Ini jadi bukan orinya ya. Orinya nggak seperti ini. Kalau orinya itu ada tulisan Uwinfly-nya di sini. Ada tulisan Uwinfly-nya di sini. Itu. Terus untuk pemakaian di saat hujan bagaimana? Nah, kebetulan kemarin istri saya itu pakai motor ini dalam keadaan hujan yang deras. Ya, hujan deras, benar-benar deras itu. Dan alhamdulillahnya motor ini aman. Gitu, nggak ada yang konslet atau ada yang malfunction kayak gitu, nggak ada. Jadi ketika dipakai di hujan besar juga tetap aman ya, karena banyak yang menyaksikan bahwasanya kalau motor listrik ini nggak boleh dibuat hujan-hujanan ya. Ternyata selama kami pakai kemudian diajak hujan-hujanan, yaitu aman-aman aja. Kemarin aman-aman aja gitu ya. Itu yang kami rasakan, alhamdulillah tidak ada masalah. Terus kemudian ini joknya pendek ya. Ini joknya pendek, jadi ketika dibuat boncengan itu nggak terlalu apa ya, sempit gitu, tidak terlalu leluasa karena memang pendek. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan motor konvensional, motor bensin, ya sekitar seginilah bedanya, ya sekitar segini bedanya. Jadi memang agak pendek, tapi empuk ya empuk. Ya ini joknya benar-benar empuk. Wah. Kemudian saya sarankan bagi yang membeli motor ini itu langsung diganti dengan besi sandaran seperti ini ya, baik ada joknya atau seperti ini, yang jelas ada penghalangnya lah, karena agak riskan juga, agak ngeri juga kalau misalkan kita bonceng anak kita di belakang. Kemudian motor ini kan nyendal-nyendal, kalau yang belum terbiasa kaget ya, takutnya jomplang ke belakang gitu ya. Jadi ini untuk safety aja sebenarnya, karena bawaannya nggak seperti ini, Ini motor ini udah bisa dibuat surat-surat ya. Nah, ini nomor mesinnya, kemudian di dalam sini ini nomor rangkanya. Ya, terus kemudian ini kalau misalkan yang belum terbiasa, ini agak jauh ya. Ini agak jauh dari kita pegang di sini, ini menuju ke sini agak jauh. Jadi agak apa ya? Agak belum terbiasa lah. Kalau motor-motor bensin pada umumnya kan dia dekat. Jadi udah tinggal gini. Kalau di motor listrik seperti ini agak jauh. Jadi agak sedikit menyulitkan lah ya. Jadi ini mah hanya penyesuaian aja sebenarnya. Nanti juga kalau misalkan sudah bisa, sudah terbiasa ya nggak masalah seperti itu. Ya, ini motor kalau misalkan dipakai malam hari lampunya terang ya, jadi nggak ada kendala ketika dipakai saat malam hari ya. Jadi lampunya sangat terang. Nah, ini lampu senjanya. Kemudian lampu utamanya. Nah, lampu utamanya ini lampu dekatnya ya, lampu dekatnya di posisi bawah. Kemudian lampu jauhnya, Kak. Nah, lampu jauhnya ada 2 di sini. Jadi untuk pencahayaan nggak ada masalah karena dia pakainya LED, sangat-sangat terang. Terus juga ini lampu remnya berbentuk V ya, bagus, berbentuk V. Ya. Jadi ketika lampu senjanya standby dia berbentuk V, kemudian ketika direm dia nyala semua. Ya, dia nyala semua. Bagus ya, ini kalau malam benar-benar terang, benar-benar terang sekali. Cuma yang minusnya hanya di lampu ininya aja, lampu sennya aja, sen kanan kiri agak kurang terang. Ya, agak kurang terang, ini segini kurang terang kalau menurut saya ya, kurang terang, kurang terlihat. Kalau dari belakang kurang terlihat karena posisi lampunya di samping.
Ya, terus kemudian untuk motor ini yang kami rasakan itu irit ya, irit. Jadi kita pakai kemana, berkeliling kemana untuk antar jemput sekolah juga, ini kita jarang untuk charger gitu. Jadi benar-benar irit gitu. Oke, dari keseluruhan ini motor ini worth it ya. Bahkan Ambar pun pengen gitu, pengen motor seperti ini ya. Kalau misalkan Ambar kan pakai motor seperti ini kayaknya kurang cocok gitu. Jadi saya ada rencana untuk membelikan Ambar ini sepeda listrik ya. Nanti mungkin kalau misalkan sepeda listriknya sudah datang, nanti akan kita review lagi ya. Karena selama ini dengan adanya motor listrik ini ya kami merasa terbantu. Nah, ini juga ada USB-nya ya. Ini USB-nya malah nggak pernah kita pakai. Malah belum pernah kita pakai ini USB-nya. Sama sekali belum pernah kita pakai. Ya, intinya dari keseluruhan, secara keseluruhan motor ini sangat worth it ya untuk dibeli. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin membeli motor ini jangan ragu ya, karena kami sudah merasakan kenyamanan kemudian keiritan dari motor ini. Lalu gimana nih pendapat Ambar coba mengenai motor ini? Gimana Ambar? Teman-teman, jadi aku itu kalau naik motor listrik ini aku suka rebutan naiknya sama adik aku Naya, karena kan ini kan sempit ya joknya ya. Ya, jadi nggak cukup. Nah, jadi suka rebutan gitu. Apalagi suka marahan sampai, karena ini tuh joknya empuk banget ya. Intinya aku seneng banget. Jadi buat teman-teman yang mau beli motor ini, jangan ragu deh. Udah dulu ya. Jangan lupa like, subscribe, and tanda lonceng. Bye-bye.